Nah, yang ditunggu-tunggu ya, ini fraksi terakhir yang akan gue bahas di sini. Ini fraksi terakhir. Fraksi apa? Fraksi yang gue suka. Fraksi evil. Oke. Nah, fraksi evil. Yeay. Kita bahas satu-satu ya. Ini support dari awal gue cuma dapat sekali, 1 biji pun, dan ini udah gue tumbalin. Oke. Sang Chunhwa. Tuh, makanya ini gue udah punya. Tetapi di deck gue tidak ada, karena udah gue tumbalin ke lubu. Ya, jadi lubu gue ini lubu paling mahal mungkin ya di Idol Legend, di Idol Dynasty ini ya. Maaf GM ya, jangan sentil gue salah sebut. Idol Dynasty maksudnya, karena gue ntar siangan mau gacha ya, jadi jangan gitu ya, salah sebut itu kepleset. Oke, Evil. Jadi Chang Chunhwa ini sudah menjadi tumbal. Oke, cuman dia support bagus, gue kasih tahu, karena ini dulu itu belum muncul di teras langit ya, belum muncul. Jadi pas pertama kali muncul ini jenderal ini mahal sekali. Oke, seperti Cai Wenji tuh 1.500.000 tidak dapat 1 dupe pun. Makasih loh ya, tidak dapat 1 dupe pun ya, cuman dapat 80 kali kesempatan untuk rekrut. Sementara di sini butuh berapa? 300 baru dapat sekali, dan gue udah summon di sini 30 kali dan tidak dapat 1 pun ya. Cuman gue nggak ada beli ya, karena di sini gue udah kelarin tuh ya, gue udah kelarin, kita kelarin. Nah, terus ini gue udah mau yang terakhir, karena di sini dapat. Oke, kita kumpulin. Terus dari sini juga kan dapat juga ya hadiahnya ya. Tuh. Oke, tuh. Dapat 5, dapat 2. Gitulah ya. Oke, gue udah summon 3 kali dan tidak dapat. Jadi ini Jenderal Hero mahal. Punya 3 dupe baru jadi bintang 9. Dan bintang 9 pun sekarang ya kurang begitu berguna kalau untuk gua, karena gua di sini liga ini arena turnamen ini udah orang-orang gila semua isinya. Ini Pavli mana? Mundur loh Pavli loh. Ini udah siapa terakhir yang attack gua nih, Niki nih. Niki lah, apalah. Oke. Udah dia nih yang megang. Tadinya ada Pavli, cuman kemana Pavli? Oke. Ya. Jadi begitu. Ini jenderal mahal. Dan ini bagus juga, ini bagus. Jadi kalau main Chan Chunhwa itu mirip dengan Amon. Ya kalau di Idol Legend dia Amon supportnya. Mirip. Oke. Memberikan attack ke 3 target secara acak dengan 55% kemungkinan memberikan status selama 2 babak. Mengurangi 20% efek heal. Oke, bagus kok mengurangi efek persen. Ini dengan kemungkinan ya. Jadi, oh ya, sebelumnya mohon maaf gue mau revisi yang mengenai Zhuge Liang. Ya, God Zhuge Liang. Gue mau revisi dulu, gue minta maaf ya. Itu ada kesalahan. Jadi, karena kalau God Zhuge Liang itu dia jenderalnya sudah fix. Jadi fix memberikan statusnya, fix memberikan healnya, ya. Kalau di sini kayak contoh
si Chang Chunhua dia hanya ke 3 target secara acak ya, dan kemungkinannya itu 55% memberikan statusnya. Oke. Nah, jadi untuk yang Chang Chunhua ini dikasihkan Magis combo ya. Kalau untuk yang God Sugelyang tidak perlu dikasihkan Magis combo. Ya, jadi itu bedanya. Karena dia udah fix kenanya. Kalau yang Zhuge Liang Su itu dikasihin ya. Kasihin Magis combo karena nge-heal-nya bisa 2 kali. Oke. Karena nge-heal-nya bisa 2 kali. Dan kalau misalkan yang God Sugel yang heal-nya itu ketika shield-nya itu selesai. Itu. Jadi nggak mungkin kita menemukan Magis combo di situ juga dia ngasih shield nggak mungkin 2 kali. Ya kan? Udah shield sekali dan itu udah fix ya. Shield-nya itu udah fix. Jadi percuma kita udah 100%. Itu. Jadi udah percuma kita kasih Magis combo. Ya, gue mau revisi, gue say thank you. Ada yang koreksi gue di komen kemarin ya. Thank you itu Mas Bro. Oke, lanjut. Kita pembahasan ini ya, Chang Chunhua ya. Nah, jadi skill satunya seperti itu. Skill 2-nya oke, skill 3-nya ini memberikan 156 Magis damage ke 3 target secara acak dengan 100% kemungkinan memberikan efek korbankan. Oke. Ini juga bagus. Jadi untuk Chang Chunhua ini kasihkan Magis combo dan dia main speed ya. Dia main speed. Dah itu aja sih. Untuk yang lain-lainnya ya bisa dilihat sama aja sih. Kalau untuk supportnya yang penting dia bisa bertahan hidup. Dah. Heal-nya gede dan bisa bertahan hidup. Dah itu doang. Ya dia karena ada perisainya juga nih. Jadi dia harus duluan. Oke, kita next ke Guan Yu. Evil Guan Yu ini juga bagus. Dia warrior yang bisa nge-heal ya. Jadi ini penting dan dia main speed juga. Oke, sekencang mungkin speednya. Terus dia ada ignoring perisai, def, terus pembagian damage sebesar 30% HP general. Ini bagus banget. Oke, jadi dia mainnya speed dan attack speed pokoknya. Untuk Evil Guan Yu ya. Nambahin attack sama nambahin speed. Terus dia pakai attack combo. Dah selesai. Dao Chan ini sebenarnya support yang semi tank. Dia kok nggak salah ada shieldnya juga ya. Tuh perisai lagi ya. Jadi untuk Dao Chan ini speednya sebenarnya nggak usah terlalu kencang-kencang. Jadi dia boleh speed, boleh juga nggak terlalu kencang juga boleh ya. Karena dia ini mirip sama Pandora kalau yang main di Idle Legend. Oke. 180% ke semua musuh di bagian belakang dan memberikan perisai serap damage sebesar 150% ke 3 general dengan HP yang terendah selama 2 babak. Oke sih. Ya, jadi dia mau main speed boleh, enggak juga boleh, dan ini kasih Magis combo ya. Oke. Udah sih, ini juga nggak terlalu gimana-gimana ya. Yang penting dia bisa bertahan hidup. Dah. Dan healnya gede. Sebenarnya itu aja intinya kalau untuk di support. Nah, ini ntar aja gue bahasnya. Si Mai ini mage. Ada yang suka dengan ini, ada yang tidak suka dengan ini ya. Si Mai ini karena kalau gue tipe yang kurang suka si Mai ini. Ya gue masuk ke orang yang tidak suka dengan si Mai karena menurut gue nanggung. Damage yang dia berikan pun juga tidak terlalu besar tapi ada curse-nya. Ya, dan bisa stun. Sebenarnya ini cocok dikombinasikan dengan
Dian Wei ya, dia wajib speed sih, wajib main speed juga, jadi dia bisa berikan curse dan dia harus duet dengan Dian Wei, jangan jauh-jauh jarak speednya gitu. Oke, baru cuman kalau ya nggak ada istimewanya, cuman dia bisa berikan stun doang. Dia ngasih stun, si Dian Wei juga memberikan stun ya, dan stunnya 1 ronde ya. Dian Wei berapa ronde sih? 2 kan tuh, Dian Wei 2. Jadi menurut gua juga ini si Mai ini kalau gua kurang pakai, karena gua tipenya lebih ke warrior ya kan. Sementara gua buat up lagi untuk magis lagi sangat-sangat, waduh ini aja berat banget tuh. Ini masih 30 ya, ini 31 ini gue 30 karena gue masih fokus ke sini. Ini gue belum bisa lanjutin karena harus rata dulu, dia 31 kan. Tuh ini 1 2 3 4 ya, kurang lebih gue butuh 6.000 sampai 7.000 lagi. 6 sampai 7k lah ininya gue butuh. Ya jadi ini berat banget ya. Masih berat lah buat gue. Itu. Jadi gue masih fokusnya ke support dan ke warrior dulu. Oke. Lubu. Ya, seperti yang sudah pada tahu ya, gua mengidolakan banget Lubu ini. Tapi dia punya kekurangan satu, tapi menurut gua kekurangannya dia masih bisa ditolerir. Ya. Memberikan 3 hit combo ke satu jenderal di depan dengan total 520%. Ya, basic damage. Setelah itu di babak berikutnya dia ada 50% kemungkinan dia tidak dapat bergerak. Jadi 50-50 ya. Di round keempatnya dia belum tentu bisa jalan ya. Oke, jika target terbunuh 50% akan trigger lagi. Jadi dia akan attack lagi gitu. Oke. Menyerang lagi ke satu target jenderal yang masih hidup, yang masih ada, itu 3 kali hit combo lagi. Total damage-nya sama 520% juga. Jadi kemungkinannya 50%, tapi selama gua pakai itu hampir 100% pasti dia akan ke trigger lagi. Gitu. Pasifnya ya inilah yang gua demen. 40% attack untuk jenderal dengan HP kurang dari 30%, dan damage-nya ada tambahan jika itu garda macan atau hero tank ya katanya. Mantep banget kan? Mantep banget. Oke, udah HP-nya berkurang dari 30%, apa 30% dari damage ya. HP-nya itu udah kurang, jadi HP-nya udah menipis, attack-nya ditambahin pula 40% lagi. Mantap banget kan? Itu makanya gue seneng banget dia. Oke, terus dia ada lagi bleed ya, yang berdarah gini. Oke, terus kita masuk lagi ke tank ini. Oh ya, gue mau bahas kalau untuk Lubu nggak usah aneh-aneh ya. Sebenarnya mau main speed boleh, itu terserah, boleh ya. Gue nggak bilang itu salah, enggak. Pokoknya mau main speed boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gua salah satunya yang tidak terlalu ini banget dengan speed ya. Cuman ya karena gua kekurangan damager ya sebenarnya, dan gua kekurangan speed. Jadi Guan Yu gua ini hampir tidak berguna ya, hampir tidak berguna Guan Yu gua, atau bisa gua bilang ini memang nggak berguna buat gua. Guan Yu ini ya, level Guan Yu. Jadi mau nggak mau gua nggak boleh ketinggalan juga, harus ngimbangi speednya si Evil Guan Yu ya, karena Su Guan Yu gue tidak terlalu berpengaruh. Evil Guan Yu ya, dan Lubu gue nggak boleh terlalu jauh, sama Dian Wei gue juga tidak boleh terlalu jauh. Nah sebenarnya harusnya Dian Wei gue duluan seharusnya daripada Lubu seharusnya, tapi balik lagi gue kekurangan speed
Ya gue kekurangan speed, gue nggak ngerti lagi deh, speed gue udah habis banget deh, gue kekurangan banget sama speed ya. Nah makanya di Lubu ini gue nggak main speed, ya, cuman atribut dasar dong, berdasarkan atribut dasar dong, oke. Gue nggak main speed. Nah jadi kalau gue pakai untuk di Lubu ini strateginya udah pasti force, attack combo itu udah pasti ya. Anti quick boleh iya boleh enggak, exiting boleh iya boleh enggak, karena gue nggak ada lagi ya. Gue cuman ngambil atribut dasar speednya, hanya atribut dasar speed. Tujuannya apa? Biar tidak terlalu jauh, oke. Dan ini yang gue seneng sih. Jadi setiap kali melakukan physical damage, dia ada 30% dari damage itu akan menjadi HP ke diri sendiri. Jadi dia ada ngeregen lagi ya. Karena ya itu gue cuman mengandalkan satu sugel yang doang. Jadi mau nggak mau gue harus butuh yang nambahin darah. Oke. Dan seharusnya kalau misalkan kayak gini sih gue bisa juga pakai yang revitalisasi. Nah, itu bisa juga dipakai yang setiap ronde ditambah 6% ya, dia ngeregen 6% gitu. Seharusnya itu bisa dipertimbangkan. Oke. Dan kalau untuk Guan Yu ini juga sama, attack combo udah pasti ya. Ambus sebenarnya ini cocoknya ke Lubu ya. Jadi physical damage-nya tuh bertambah lagi, tapi ke Evil Guan Yu pun juga boleh. Karena Evil Guan Yu ini yang penting adalah dia jalan duluan dan dia ngasih Holy Break. Oke, dia ngasih Holy Break dan di sini dia ada serangan kedua HP jika di serangan kedua HP Jenderal kurang dari 30% akan langsung terbunuh. Wow ya. Jadi dia duluan. Itu loh. Oke. Itu next kita akan bahas lagi tadi Dianwei dia ngasih curse dan dia bisa ngasih stun. Oke. Mantep banget. Semua pasifnya curse semua ya. Ini mantep banget ya. Kutukan ya. Mantep banget, terus dia ada stunnya juga gitu. Ini bagus kalau menurut gue, tank yang favorit gue ini ya, Evil Dianwei. Ini tank favorit gue. Atributnya apa sih buat dia nggak pusing, main speed aja ya. Untuk Dianwei ini main speed aja, sekencang mungkin, nggak usah peduliin yang lain, main speed aja. Dan dia kasih guard, wajib banget kasih guard karena HP-nya dia tinggi ya, dia wajib kasih guard. Terus ya yang penting dia anti yang lain. Jadi anti quick itu juga boleh dipakai ya. Kalau platinum itu nggak usah dipakai ya, anti quick itu boleh dipakai. Terus yang anti crit itu wajib banget dipakai. Terus mau ada dodge juga itu boleh ya. Terus kalau gue di sini gue lagi nyari buat kontrolnya. Oke, itu yang gue mau tinggiin kontrolnya. Lanjut lagi, Evil Jiangfei. Ini bagus juga ya. Cuma gua sorry terpotong. Oke, kita lanjut lagi untuk ke Zhang Fei. Nah, Zhang Fei ini bagus apa enggak atau gimana kok gua nggak pakai? Gimana ya? Damage-nya dia nanggung menurut gua. Ya, damage-nya dia tuh nggak terlalu kencang, nggak terlalu dalam ya. Dia sama buat typical killer juga ya. Dia typical killer juga. Dan dia kalau nggak salah ada bikin dia nggak bisa revive ya setelah mati, mau cara apapun. Nah cuman iya itu doang gitu, nggak ada istimewa lainnya gitu. Dan damage nya menurut gue nggak terlalu sakit, cuman mungkin bleednya ya
status berdarahnya ini nih yang cukup perlu dipertimbangkan ya. Tapi kalau gue pribadi gue nggak seneng sih. Ya itu berbalik lagi, ini game strategi, itu bebasnya kalian ya. Itu bebas banget. Nah karena yang gue nggak suka ini secara acak, 3 jenderal lawan secara acak ya. Gue sebenarnya kurang suka yang secara acak gitu. Oke. Nah kenapa? Jadi kalau gue mau bikinnya gimana ya? Yang udah pasti pertama gue tank pakai Dianwei. Oke, kita lihat. Dianwei ini menyerangnya di satu jenderal di baris depan. Oke, skill pertamanya ya. Skill pertama, 1 jenderal di barisan depan. Lalu skill 2-nya target ini dengan 2 baris terdepan. Jadi ada kemungkinan stun di 2 baris terdepan. Oke. Nah, terus gue mau pakai apa lagi? Gue mau pakai Dongzhuo. Kok Dongzhuo sih, Bang? Dia bukan yang kebanyakan hero tumbal, ya kan? Nih, Dongzhuo memang tidak terlalu bagus ya, damage-nya pun tidak sakit, tapi yang gue seneng di skill 1-nya dia memberikan silent kepada jenderal di baris depan dan di baris tengah. Oke? Dengan kemungkinannya itu 30%. Ya, 30% memberikan silent. Dan nih, ini yang gue seneng, cooldownnya 2 ronde. Mantap ya. Su Guanyu aja 4 ronde, dia 2 ronde. Di baris depan ya, depan dan tengah. Oke, itu. Ya yang ininya nggak usah terlalu penting ya, karena yang seperti gue bilang, gue nggak terlalu pentingin itu ya. Gue lebih fokus ke silentnya. Dah, gue demen banget jenderal yang ngasih debuff kepada lawan dan terarah. Oke, Dongzhuo baris depan dan tengah, Dianwei ya baris depan, dan stun, ada kemungkinan stunnya itu di 2 baris terdepan ya. Itu. Lalu kita lihat lagi, Lubu udah pasti akan gua pakai ya ke semua jenderal di 2 baris terdepan. Oke. Ke semua jenderal di 2 baris terdepan dan memberikan status bleed selama 2 babak. Oke. Mantap gak? Terus di skill 3-nya memberikan hit combo lagi di 1 jenderal di depan lagi. Oke. Dah. Evil Guanyu gue pakai ya karena dia untuk armor holy break-nya dia. Ini enak banget. Jadi yang pakai perisai itu bisa habis semua sama dia. Ya. Bisa hilang. Yang pakai perisai, pakai guard itu bisa duluan. Makanya gue kenapa mainnya speed di Evil Guanyu karena itu. Dan dia semua lawan ya, semua jenderal lawan dan 100% memberikan efek Evil Holy Break untuk 2 babak. Mantap gak? Mantap. Dan memberikan 2 serangan sebesar sekian, dan target ini tapi jenderal belakang ya setahu gua. Dia menyerangnya, ini serangannya ini ke belakang deh. Ya, ke baris belakang gitu. Nggak ada masalah. Oke. Ini enak banget, dan dia ini ada healnya kalau misalkan lawan kita ada status yang Evil Holy Break ya kan, terus dia mati, nah itu udah memberikan heal. Mantap banget. Makanya kenapa gua mainnya speed duluan di Evil Guanyu, karena itu biar kena dulu Holy Break-nya, baru damager kita di belakang jebret tinggal nyampahin doang, ngebunuh, udah dapat healnya kita. Mantap gak? Mantap kombinasi. Jadi di sini kita bermain combo ya. Udah 4 ya. Udah 4. Nah, untuk supportnya mau siapa? Ya bisa Dao-chan. Ya, yang murah ya Dao-chan. Atau mau Sultan ya bisa pakai dia. Atau 4 begitu, 4 ini
Ya udah, satu lagi mau siapa? Mungkin bisa dipertimbangkan Zhuge Liang atau Huatuo, nggak apa-apa satu. Karena di sini satu itu tetap nambah ya. Khusus untuk tuh, kalau yang evil nambah ya satu. Oke. Untuk yang God juga nambah kalau cuman satu. Jadi nggak ada masalah. Oke. Oke. Gitu ya. Nah, durasinya udah cukup tinggi. Gua rasa udah cukup untuk pembahasan evil ya. Oke. Dan see you di next video. Bye bye.